Sebuah misteri pembunuhan yang menghebohkan akhirnya terungkap dan berhasil terpecahkan setelah 33 tahun lamanya. Kasus ini penuh liku dan terbilang sangat pelik. Berbagai para ahli diturunkan untuk membantu meneliti serta memecahkan misteri ini. Tapi tetap saja kasus yang satu ini tidak sepenuhnya selesai serta menimbulkan berbagai tanda tanya. Sampai pada akhirnya kasus yang menguras emosi ini pun terselesaikan dan membuahkan keadilan bagi berbagai pihak yang terlibat. Seperti apa kisahnya? Simak di cerita selengkapnya. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya. Kalau ada di antara kalian yang sekarang ini sedang sakit, semoga lekas sembuh dan terus semangat ya. Oke deh teman-teman, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke ceritanya, Miranti pengen banget nih nenangin kalian yang sekarang-sekarang ini lagi bingung banget mau belanja alat-alat elektronik di mana dan juga lagi nyari toko yang aman dan terpercaya. Gak perlu bingung lagi nih teman-teman, karena ada satu toko namanya Sinar Mutiara yang menjual kamera, laptop, handphone, drone, TV, game konsol, dan lain-lain yang meskipun second tapi tetap berkualitas. Kalian bisa juga loh tukar tambah di sini. Barang-barangnya nggak perlu diraguin karena sangat berkualitas, resmi dan juga original, serta bukan bekas bongkaran atau bekas servis. Kalian bisa dapetin semua barang-barangnya di tokonya langsung yang beralamat di Ruko ITC Roximas, Blok C5, nomor 15 hingga 17 di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat. Atau bisa juga nih beli via online di Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak. Kalau mau intip-intip dulu, juga bisa nih dengan mengunjungi websitenya di www.sinarmutiarasell.com. Untuk teman-teman yang mau jadi reseller dari toko handphone second terbesar di Indonesia ini, juga bisa banget dengan langsung menghubungi nomor teleponnya ya. Kalau kalian mau dapetin beragam giveaway dan juga voucher yang diadakan dari toko Sinar Mutiara, kalian bisa juga nih follow akun Instagramnya dan lihat cara dapetinnya di sana ya. Untuk semua kontak toko Sinar Mutiara ini udah Miranti cantumin di kotak deskripsi di bawah ya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan belanja di toko Sinar Mutiara yang aman dan terpercaya. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 1982. Selamat menyaksikan. Ini bernama Jesse Perron, usianya 29 tahun di tahun 1982. Saat itu, ia sudah memiliki seorang istri bernama Teresa Perron yang berusia 22 tahun. Pasangan serasi ini telah dikaruniai 3 orang anak dan tampaknya memiliki kehidupan yang harmonis. Keluarga mereka tinggal di sebuah blok di kawasan Warwick Boulevard, tepatnya di selatan Newport News. Sebagai seorang kepala keluarga, Jesse berusaha memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarganya dengan bekerja di tempat pembuatan kapal, tepatnya sebagai tukang las yang lokasinya tak jauh dari kediaman mereka. Pada suatu hari, tepatnya tanggal 13 September di tahun 1982 yang jatuh pada hari Senin, Teresa sang istri mengajak anak-anaknya untuk berenang. Hal tersebut merupakan sebuah rutinitas yang normal dan sering mereka lakukan. Tetapi pada saat itu, ketika Teresa dan anak-anaknya mulai berkendara dan menjauh dari kolam renang, tiba-tiba saja ada seorang pejalan kaki yang berseragam angkatan laut memaki Teresa dengan kata-kata yang kasar.
Saat itu, Teresa merasa bingung karena ia sama sekali tidak mengenal sang pria aneh itu. Pada beberapa waktu kemudian, tepatnya di hari itu juga, sekitar jam 6 sore, Teresa yang kala itu sedang menjemur pakaian di halaman belakang rumahnya, melihat sosok pria misterius yang tampak mengawasinya melalui pagar belakang rumahnya itu. Pada malam harinya, setelah Teresa dan seluruh anggota keluarganya tidur, Teresa tiba-tiba saja terbangun karena mendengar suara yang cukup keras. Tanpa diduga, ternyata ada seorang penyusup yang masuk ke rumahnya dan tengah berdiri di samping tempat tidurnya. Sang penyusup itu kemudian memukul bagian kepala Jesse sang suami yang sedang terlelap tidur di atas tempat tidurnya dengan menggunakan sebuah linggis. Karena menyadari bahwa kala itu Teresa telah terbangun dan menyaksikan peristiwa tragis tersebut, sang penyusup bukannya takut ataupun kabur, ia malah semakin tak terkendali dan kemudian melemparkan tubuh Jesse ke lantai, menjepit kaki Jesse dengan menggunakan kakinya sendiri, dan kemudian kembali lagi memukul suami Teresa tersebut hingga pingsan. Dikala Jesse sang suami tidak lagi sadarkan diri karena pukulan-pukulan tersebut, penyusup itu kembali melihat ke arah Teresa. Dia mengancam akan mengambil anak-anaknya dan akan menodai putrinya jika Teresa berteriak ataupun mengeluarkan suara. Karena rasa takut yang teramat sangat, akhirnya Teresa pun menuruti keinginan dari sang penjahat itu. Dia tetap diam selama beberapa jam berikutnya. Kala itu, sang pria penyusup mengatakan kepada Teresa bahwa dia tidak ingin membunuh Jesse, tapi ia hanya ingin menghancurkannya. Setelah selesai dengan perbuatan kejinya kepada Jesse, sang penjahat tersebut kemudian melanjutkan aksi kotornya dengan menodai Teresa secara paksa. Setelah selesai, pria jahat itu pun kemudian merampok uang milik Teresa yang berjumlah $14 Amerika atau sekitar Rp209.000 dan kemudian kabur dari rumah itu sekitar jam 5 subuh. Menyadari sang penjahat telah kabur, Teresa pun kemudian bergegas menelpon polisi untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, polisi pun tiba di kediaman Teresa. Mereka kemudian menemukan bahwa suami Teresa, Jesse Perron, ternyata telah meninggal dunia dan nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Sedangkan anak-anak mereka ditemukan dalam kondisi selamat dan baik-baik saja. Di rumah tersebut, detektif banyak menemukan barang-barang bukti seperti linggis, puntung rokok, botol Pepsi kosong, popok bayi, baju kaos, serta handuk. Bukan hanya itu saja, detektif juga menemukan rambut si pelaku yang berada di genggaman tangan Jesse yang telah meninggal tersebut. Sementara itu, Teresa yang tadinya ternyata sempat dinodai dengan paksa oleh si penjahat telah melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan kemudian didapatkanlah hasil bahwa terdapat cairan pribadi pria, air liur, dan rambut-rambut dari organ pribadi milik si penjahat yang tertinggal di tubuh Teresa. Selain itu, ditemukan juga bekas gigitan di kaki Teresa yang juga telah difoto di rumah sakit tersebut. Menurut keterangan dari Teresa, pria penjahat tersebut menggunakan seragam angkatan laut dengan lambang 3V dan mengenakan tag anjing di lehernya. Teresa juga mengatakan bahwa kala itu, si pelaku dan juga dirinya masing-masing sempat menghisap satu batang gulungan tembakau. Teresa juga menggambarkan kepada polisi bahwa si pelaku masih muda, berkulit putih, rambut dengan warna pasir, dan bagian kumis serta janggutnya telah dicukur bersih. Kala itu, Teresa berusaha membantu pihak berwenang dengan menggunakan sketsa wajah pelaku. Dia berusaha menceritakan kepada polisi tentang kejadian aneh yang ia alami sehari sebelum kejadian naas menimpa keluarganya. Teresa mengatakan bahwa ia tidak bisa memastikan bahwa pria misterius yang tampak mengawasinya di pagar belakang rumahnya pada waktu ia menjemur pakaian adalah orang yang sama dengan pembunuh suaminya.
Akan tetapi, Teresa merasa bahwa pembunuh suaminya itu memiliki suara yang sangat mirip dengan seorang pria yang memakinya saat hendak pergi dari kolam renang 1 hari sebelum kejadian naas tersebut. Pihak kepolisian kini terus menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi guna mendapatkan informasi lengkap terkait sang pelaku yang telah meresahkan masyarakat di daerah tersebut. Polisi sangat berharap sang pembunuh segera dapat ditangkap. Kasus pembunuhan ini sontak saja telah menjadi berita besar di wilayah tersebut. Seorang angkatan laut yang bernama Donald Witt, yang juga merupakan seorang penjaga keamanan di tempat pembuatan kapal yang ada di daerah tersebut, mendengar berita pembunuhan Jesse dari laporan berita malam. Sontak saja, Donald yang mendengar hal tersebut menjadi ingat bahwa pada pukul 2:30 pagi, tepatnya pada tanggal 14 September itu, seseorang dengan seragam pelaut memasuki gerbangnya dengan bertingkah sangat aneh. Pada seragam milik pelaut tersebut, terlihat seperti adanya percikan darah. Donald mengatakan kepada pihak berwenang bahwa pelaut itu mengenakan seragam E3 lencapa yang mana pangkatnya akan memiliki 3 tanda tebasan paralel. Donald juga mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa meskipun pelaut tersebut menggunakan seragam, tapi penampilannya sangat tidak rapi karena lengan bajunya yang digulung dan ia tidak mengenakan topi pelautnya. Menurut Donald, gerbang 50, yakni tempat ia bertugas saat itu, sekaligus tempat ia melihat sang pelaut yang merupakan terduga pelaku tadi, sangat dekat dengan rumah korban. Kemudian, seekor anjing pelacak milik kepolisian segera diturunkan dan dibawa masuk untuk memimpin detektif mulai dari rumah Jesse Perron hingga menuju gerbang masuk tempat Donald Witt bekerja. Selain itu, anjing pelacak tersebut juga turut dinaikkan ke dermaga tempat sebuah kapal induk yang bernama USS Carl Vinson itu berlabuh. Dengan adanya keterangan dari Teresa dan juga pernyataan dari Donald Witt terkait deskripsi terduga pelaku, akhirnya para penyelidik kini fokus pada pelaut yang merupakan terduga pelaku yang saat itu diketahui bekerja di kapal induk USS Carl Vinson. Selanjutnya, catatan gigi dari semua pelaut E3 yang bekerja di kapal USS Carl Vinson itu pun diserahkan dan kemudian disaring oleh seorang dokter gigi angkatan laut dan kemudian dicocokkan kembali dengan foto bekas gigitan pelaku yang tertinggal di kaki Teresa saat kejadian. Dari hasil penyaringan itu, beberapa pelaut dipilih untuk peninjauan tambahan. Tapi ternyata didapatkanlah hasil bahwa tidak ada dari gigi-gigi pelaut tersebut yang ditemukan cocok dengan bekas gigitan pada Teresa. Akhirnya, kapal induk USS Carl Vinson yang memiliki lebih dari 1.300 awak pergi meninggalkan pelabuhan pada bulan Desember tahun 1982. Tak terasa, sudah 6 bulan berlalu setelah pembunuhan Jesse Perron terjadi, tapi sang pelaku juga belum tertangkap. Sejauh ini, tidak ada petunjuk baru dan tidak ada yang layak dijadikan tersangka. Sampai-sampai Senator Alphonse de Amato dan juga Paul Tribble mengungkapkan kepada Angkatan Laut tentang keprihatinan mereka mengenai bagaimana penyelidikan itu ditangani. Tak lama setelah surat-surat itu ditulis, ditemukan sebuah perselisihan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang terjadi pada bulan Maret tahun 1983. Rupanya, pria yang terlibat dalam pertengkaran itu dituduh menggigit wanita tersebut. Pria itu pun kemudian langsung saja menjadi fokus penyelidikan detektif yang menangani kasus pembunuhan Jesse Perron. Lalu, siapakah sang pria yang kini menjadi fokus dari para detektif tersebut? Pria tersebut diketahui bernama Kit Allen Howard, berusia 26 tahun dan juga merupakan mantan pelaut yang ditugaskan di kapal induk USS Carl Vinson. Sebelum keluar dari kapal tersebut, ia adalah seorang E3. Kit kemudian mengakui bahwa dia dan pacarnya pada waktu itu memiliki masalah minum.
catatan gigi Kate ternyata telah dicatat dan diperiksa oleh dokter gigi Angkatan Laut pada 6 bulan sebelumnya dan telah ditarik untuk diperiksa lebih lanjut. Akan tetapi, hasil yang didapatkan dari proses pemeriksaan tersebut membuatnya harus dikesampingkan sebagai orang yang telah menyerang dan menggigit Teresa Peron. Meskipun begitu, para detektif yang menangani kasus ini tidak kehilangan akal. Mereka kemudian mengirimkan cetakan gigi Kate ke seorang dokter gigi forensik di kawasan New York yang bernama Dr. Lowell Levine, yang diketahui juga telah mendirikan American Board of Forensic Odontology. Diketahui bahwa Dr. Lowell ini cukup terkenal di bidang analisis bekas gigitan dengan menghubungkan bekas gigitan para korban pembunuhan dengan seorang pembunuh berantai terkenal bernama Ted Bundy. Selain itu, Dr. Lowell juga telah berhasil menghubungkan bekas gigitan penjahat perang Nazi, yakni Joseph Mengele. Setelah pemeriksaan dilakukan, Dr. Lowell pun menyimpulkan bahwa Kate Howard, sang mantan pelaut, telah teridentifikasi membuat bekas gigitan pada korban Teresa Peron. Bukan hanya itu saja, ternyata negara tersebut juga menugaskan ahli odontologi lokal bernama Elvin Kegi yang juga merupakan anggota Dewan Odontologi Forensik Amerika untuk memeriksa serta membandingkan foto-foto dan cetakan gigi dari Kate Howard. Dr. Alvin menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan yang ia lakukan telah menemukan hasil bahwa mantan pelaut Kate Howard adalah orang yang telah menggigit Teresa Peron. Dengan ditemukannya hal ini, dua dokter gigi sebelumnya yang telah melakukan penyaringan awal dan kemudian meninjau para pelaut yang bertugas di kapal USS Carl Vinson itu kemudian diminta untuk mengevaluasi kembali temuan mereka setelah diberitahu tentang kesimpulan hasil yang telah didapatkan dari Dr. Lowell. Kedua dokter tersebut pun akhirnya menuruti perintah itu dan kemudian mereka mengubah pendapat awal mereka agar sesuai dengan pendapat dari Dr. Lowell dan juga Dr. Alvin. Setelah itu, Donald Wade selaku orang yang mengaku melihat terduga tersangka kala itu dihubungi oleh detektif dan kemudian diperlihatkan 6 foto. Dari 6 foto tersebut, Donald kemudian memilih Kate sebagai pelaut yang dia lihat memasuki gerbangnya pada dini hari tanggal 14 September tahun 1982. Selain itu, Donald juga tidak hanya memilih Kate Howard, tetapi dia juga merubah jam pada saat dia melihat pelaut di gerbangnya hari itu. Pada awalnya, ia mengatakan melihat pelaut tersebut pada pukul 2:30 pagi. Tapi, kini ia mengatakan bahwa telah melihat pelaut tersebut pada jam 5 pagi. Persis seperti yang Teresa Peron katakan bahwa pembunuh suaminya kala itu keluar dari rumahnya pada jam 5 pagi. Pada tanggal 18 Mei tahun 1983, Kate Ellen Howard akhirnya didakwa oleh Dewan Juri atas tuduhan pembunuhan, menodai, dan mengambil kehormatan wanita secara paksa dan juga perampokan. Pada hari yang sama, ia pun akhirnya ditangkap di rumah orang tuanya di kawasan Forsyth County, Virginia. Pengadilan untuk kasus ini pun dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 1983. Pengacara yang merupakan pembela Kate Howard dalam kasus ini pun sangat mengetahui bahwa bukti bekas gigitan pada korban akan menjadi pusat kasus dari jaksa penuntut dan mereka telah berusaha untuk mendapatkan saksi ahli mereka sendiri. Seorang pakar gigi lainnya yang bernama Dr. Stanley Sauer yang juga merupakan anggota pendiri American Board of Forensic Odontology diketahui juga setuju dengan kesimpulan dari Dr. Lowell dan Dr. Alvin bahwa gigi Kate lah yang menyebabkan bekas gigitan pada Teresa Peron. Di awal persidangan ini berlangsung, pengacara pembela dari Kate Howard sama sekali tidak memiliki ahli yang dapat digunakan untuk membantah argumen utama yang dilayangkan oleh jaksa penuntut. Selama persidangan berlangsung, Kate membela dirinya dan ia mengaku tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus ini.
Selain itu, diketahui juga bahwa mantan pacar Kate juga telah bersaksi di pengadilan. Ia berusaha membuktikan bahwa Kate telah menggigitnya beberapa kali. Bukan hanya itu saja, Donald Wade juga bersaksi. Ia mengatakan bahwa Kate adalah pria yang ia lihat memasuki gerbangnya dengan mengenakan seragam berdarah. Tapi di persidangan kali ini, bukti yang paling memberatkan terhadap Kate adalah hasil evaluasi dan identifikasi bekas gigitan yang menggunakan foto-foto dan cetakan gigi.